kita sepakati pembahasan ini kita batasi sampai jam berapa? Apa akan sepanjang malam, sepanjang hari, atau kita batasi? Ya, syukur-syukur saya tinggal potong-potong saja. Cabang ke-8 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024. Pasal 1, landasan dan dasar. Ayat 1, landasan dan dasar penyelenggaraan Konferensi Cabang ke-8 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024 selanjutnya disebut Konpercap ke-8 adalah: poin A, Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor bab 14 pasal 17 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat. Poin B, Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor bab 15 pasal 60 tentang konferensi cabang. Poin C, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang pemilihan ketua umum atau ketua dan pimpinan organisasi. Poin D, Keputusan rapat pleno pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024 tentang pembentukan panitia penyelenggara Konpercap. Di situ dijelaskan mengajukan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang. Maka dari itu selayaknya kita sebagai kader Ansor yang bijak, ketika mengajukan pertanyaan apapun itu harus sesuai instruksi dari pimpinan sidang. Kemudian setelah pimpinan sidang mengetuk palu, tidak. Ya. Terima kasih. Kita dipimpin dari unsur pimpinan cabang yang diberikan mandat oleh pimpinan cabang. 2. Pimpinan sidang komisi dipimpin dari unsur peserta. 3. Pimpinan sidang pleno 4 dan 5 dipimpin oleh pimpinan pusat atau pimpinan wilayah yang diberikan mandat. Ayat 4. Pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang-sidang Konpercap ke-8 agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk mencapai mufakat yang dilandasi sikap sopan dan berakhlakul karimah. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan PDPRD atau PO atau melalui poti pemungutan suara. 1. Di atas merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam rangka menyelesaikan konferensi cabang ke-8 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024. Jam tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Totoknya siap. Tanggal berapa? 29 Desember 2024. Pimpinan sidang ke-1, Ketua Aan Subahan, ditandatangani Sekretaris Firman Syaifatullah MPD, ditandatangani. Sepakat? Kita laksanakan saatnya hari ini. Saya selaku pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dalam masa kepemimpinan saya selama kurang lebih 8 tahun, karena pada waktu itu selalu diperpanjang oleh pimpinan pusat. Kami saatnya hari ini ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka. Saya meyakini apa yang telah kita lakukan sebagai pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dari tahun 2016 sampai hari ini di tahun 2024, banyak hal yang akhirnya saya merasakan bahwasanya hikmah kita, bahwasanya perjalanan kita di pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor ini
selalu meyakini apa yang menjadi dasar saya harus hikmah di gerakan pemuda Ansor. Yang pertama, kita harus yakin. Saya pada waktu itu ketika terpilih langsung rapat koordinator, karena pada waktu itu estafet kepemimpinan saya terus terang aja tidak diwarisi kader. Kalaupun ada kader yang sudah tidak produktif, dalam artian produktif itu di sini karena masih usia. Karena pada waktu itu yang namanya kader Ansor itu ya orang tua semuanya, yang sudah layak di pimpinan, yang sudah layak di PCN ataupun di PCN. Makanya sahabat-sahabat saya seperjuangan yang ini di kepengurusan cabang pemuda Ansor, saya ambil dari teman-teman saya, dari PLI, dari HRI, dari IPNU, yang mereka sama-sama pernah terjun di dunia aktivis. Makanya alhamdulillah dalam sejarah perjalanannya diberi kemudahan. Para yai, kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim kepada para masyayikh, kepada para kiai. Alhamdulillah, akhirnya ketika saya di Ansor, saya dulu nggak tahu Majalengka, kenal wilayah Majalengka dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Alhamdulillah, dan ketemulah sahabat-sahabat hari ini di sini, para ketua PAC, para pengurus PAC, dan diteruskan dimajukan oleh pengurus PAC kepada sahabat-sahabat yang organisasi. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika saya nggak punya dengan siapa-siapa pada waktu itu, saya harus kemana? Otomatis yang saya jalankan pada waktu itu adalah konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi ini pertama saya melakukan penguatan struktur. Bagaimana kader-kader pengurus di tingkatan cabang maupun di tingkatan PAC itu harus kuat dulu. Minimal di cabangnya harus kuat. Dan alhamdulillah dengan kesolidan, kekompakan para pengurus di pimpinan cabang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Dan perjalanan kami baik melalui kerja nyata, baik melalui membangun ke masyarakat. Makanya tadi sampai ke Pak Asda, jangan hanya kegiatan agama. Saya udah dari dulu ngomongkan kegiatan sosial sesuai dengan perjalanan di Ansor seperti itu. Dari sana ke tersebut kita mencoba koordinasi dengan beberapa kali beberapa wilayah terdekat, misalnya dengan Kuningan, Cirebon, Indramayu. Kita terus membangun koordinasi dengan beberapa cabang yang ada di Jawa Barat, seperti Pondok Pesantren Cikedung, Maja, Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Kita melaksanakan PKD pada kepemimpinan lanjutan. Jadi pasca PKD ini ada PKR. Kalau PKD ini biasanya untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin, kita melaksanakan kegiatan PKR. Di samping kita melaksanakan pengkaderan, baik PKR maupun PKD yang dikhususkan ke Ansor, yang akhirnya saya sampaikan ini sahabat-sahabat ini yang berjas hijau, kita juga melaksanakan pelatihan pendidikan ini dengan kegiatan di Pansel, yaitu di Pansel, pendidikan pelatihan dasar. Kita alhamdulillah melaksanakan di kelas itu sebanyak 13 kali. 3 kali dilaksanakan oleh PC karena pengaturannya pada waktu masih PC. Setelah 3 kali aturan itu harus ke PAC. Makanya akhirnya sebanyak 10 kali kegiatan di kelas itu dilaksanakan oleh PAC. Kita di PC hanya sebatas memfasilitasi instruktur maupun instrukturnya. Di aula balai desa Kerta Jati, ya, Ustaz Imam Roy, terus di
di kelas 5 di Pondok Pesantren Al Huda di Sabang, di kelas 6 di Pondok Pesantren Naibul Munatiku, di kelas 7 Pondok Pesantren Asasul Buddha Raji Kasolado, di kelas 8 di MTS Menteri Desa Jaya 7 kami pada waktu ya. Di kelas 9 di Pondok Pesantren Sekiji Majalengka, di kelas 10 di Aula FPCNU Mudi, di kelas 11 di Madrasah Al-Hikmah Desa Balagedong Sidamani yang luar biasa di bawah Bukit dan Guru pada waktu itu Sidamani. Di kelas 12 di Pondok Pesantren Padikira, kemudiannya Roy Surya FPCNU di Bagus, terus di kelas 13 di Lalu Pakuan Raja Datu. Ini tadi PKN terakhir Raja Datu, terakhir. Ini dari lain tadi sebetulnya, lain semuanya. Terus kita melaksanakan kegiatan susana. Alhamdulillah pelaksanaan itu di Pondok Pesantren Miftahul Huda Sani Nanggeran, Kecamatan Limudik. Alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Pesantren di Iwan dan di Nanggeran Limudik kita melaksanakan kegiatan susbahan. Saya akan melaksanakan semua. Ya, pasca susbahan, pasca di Selasa maupun PKD dan PKR, alhamdulillah bertumbuh kembanglah kader-kader kita di gerakan Pemuda Ansor. Dan saya yakini keberkahan tempat yang dilakukan kegiatan Ansor Banser selalu membawa keberkahan, selalu membawa manfaat ke depannya. Saya setelah kegiatan saya pasti datang lagi ke tempat itu loh, dan mereka alhamdulillah perubahan berbeda selalu ada. Tadinya sholat kayak sholat, anu datang rahabat sholat dengan bagus, jalanan mereka yang bagus, itulah berkah. Bersama dengan Polres Majalengka di beberapa titik yang dibutuhkan sesuai dengan instruksi dari pengurus pusat dan langsung melalui pengurus PW beberapa poskomudik itu kita adakan dalam rangka untuk membantu para pemudik, membantu para pemudik yang melintasi khususnya ke Kabupaten Majalengka. Berikutnya di Majelis Nikil Sulawat di Jalan Ansor, kita melakukan yang pertama kajian tingkat kuning. Ya, dulu kita pernah melakukan kajian tingkat kuning. Waktu zaman ketua PCM, yang aja kan dihalu, ketua PCM kita punya Rufa Pusania Majalengka, punya MBH Ansor, lembaga pada hukum gerakan Pemuda Ansor. Direktur PPH ada Pak Samudin, ada ya alhamdulillah ini luar biasa. Di Pak Direktur PPH ini langsung tancap gas. Saya pertamanya ini biar menangkap luar biasa. Dan hari ini aja dari mulai awal yang advokatnya hanya 3 orang, sekarang sudah sampai berapa saja? Oh 8 ya, yang sudah punya ini kan? Yang sisanya belum, karena harus ada suara, nggak hanya sebagai sarjana hukum, harus ada suara advokatnya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPH karena sejauh Barat hanya ada 8-9 LBH. Yang lain ada LBH tapi nggak sampai LBH itu harus sudah pengurusnya harus sudah punya suara advokat. Kalau belum ada keterangan itu, ya hanya memutuskan saja dan tidak bisa beracara di pengadilan. Kita kerjasama banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini, ya. Dari ini yang tadi cuma yang globalnya aja. Di sini ringkasannya saya dikasih kegiatan sosial masyarakat karena kegiatan kerjasama. Baik kegiatan sosialnya di sana kita kegiatan yang bersih-bersih masjid. Belum pernah kita juga bersih-bersih makam, ada kegiatan kemasyarakatan yang misalkan kita coba bantu yang putih lampu di BBM dan luar biasa. Pada waktu itu luar biasa karena pertama kalinya NU
selalu. Kemarin terakhir di Laga Silabus kalau budaya. Ini kalau mau bicara, kita lah yang menginisiasi Kiai Haji Abdul Halim Dulmudin, ayahnya Kiai Asep Syaikhul itu, kita menginisiasi untuk dijadikan pahlawan nasional pada kegiatan berpuasa. Dan pada waktu itu juga saya di kelompok sama pimpinan pusat mengapresiasi gerakan untuk kita dilepas di pendopo, kita di pendopo Paris, kira satu negeri mengibarkan bendera merah putih, kita konvoy dari pendopo ke Akbar Kiai Haji Abdul Halim yang waktu itu belum direhat seperti ini ya. Akhirnya saya di sana. Ini adalah sejarah baru. Kita sebagai warga dan ulama tidak tahu bahwasanya di Majalengka ada pemilik, ada pejuang kemerdekaan yang ada kita tidak pernah tahu itu. Saya menemukan dokumentasi literasi karangan beliau yang pada waktu itu juga saya beliau. Ya Tuhan, kita usung untuk menjadi pahlawan nasional. Kita ini silaturahmi itu keluarga beliau terus sebelum beliau menjadi wakil bupati dan hari ini alhamdulillah menjadi bupati Mojokerto. Dan ditanggapi serius, akhirnya berjalan dan alhamdulillah beliau sekarang ini kita akan menjadi pahlawan nasional. Alhamdulillah. Untuk menyelamatkan, untuk membangun sinergi, untuk membangun silaturahmi dengan warga dan ulama sehingga kita bisa mengantar kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Selanjutnya itu ya catatan globalnya juga bisa dipelajari sendiri dengan beberapa rangkaian pokok yang terbatas. Ditanya kurang apa channel terbatas Pak Omar, ayo nanti bisa diperhatikan pertanyaan soal sebelumnya Navigesa, dapat Navigesa jadi Navigesa. Ini orang pengangguran semua. Kalau saya paksa untuk beli jas ansor, takutnya kabur semua, saya tinggalin. Akhirnya ketika mau pelantikan, udah saya pertama kali jadi pengurus saya seragamin semua jas ansornya. Dengan saya catatkan gini pada waktu itu, nih jas ansor saya kasih, tapi jaket Banser beli. Ya siap dibagi semua jaket, tapi gitu diansor ke Balaya. Jadi pasti banyak kekurangan, pasti banyak hilap, mungkin belum saya tulis, pasti banyak hilap ataupun dalam berkegiatan. Saya banyak misalkan apa ya meren pernah ngadahar duit nutut para rugu dalam artian tenyaho ya timana, atau mungkin saya tadinya pinjam uang lupa belum mengembalikan, tinggal diingatkan saja ya. Itu bising saya pernah pinjam uang kaskan. Barangkali ada sesuatu hal baik materi ataupun yang lain yang tanpa sengaja ataupun disengaja saya makan, kami di pengurus juga makan ataupun dipakai atau bagaimana, mohon diikhlaskan. Ya dari kami sahabat-sahabat ya, mohon maaf juga kepada para PAC, para ranting, barangkali ada kesalahan, ada hal yang belum saya selesaikan, ada yang belum saya, misalkan saya punya janji untuk ini itu belum kami selesaikan, saya mohon maaf. Tapi insya Allah ingatkan, biarpun saya tidak di ketua cabang lagi, karena ini adalah rumah saya, ini adalah rumah yang telah membesarkan saya. Datang ke saya pasti akan, ketika bisa untuk mengabulkan itu akan saya kabulkan. Siap sahabat-sahabat? Kalau siap, mari kita upayakan Ansor ke depan lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi, lebih tangguh lagi, lebih solid, lebih kompak, dan lebih segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat peserta sidang pleno 2, berdasarkan hasil keputusan sidang pleno 1 bahwa penilaian akan disampaikan oleh utusan masing-masing zona. Baiklah, kita buka untuk zona 1. Silakan siapa yang mewakili zona 1.
berdiskusi saja siapa yang akan mewakilinya. Kita akan awali dari zona 1. Silakan siapa yang akan mewakili. Saya cek dulu zona 1. Segini ada fotokopinya. Segini. Tidak ada. Mana? Singapura, Malaysia, Bangladesh dan Masuki. Zona 1 siapa? Zona 1 Singapura. Sudah disepakati zonanya? Silakan. Putih Kecamatan Cingambul, Cikijing, Malausma, Bandar Rujak, dan Lemasugi. Karena waktu yang singkat, mohon maaf kalau tidak bisa mewakili pendapat dari semua kecamatan, tetapi mungkin akan sedikit sama dari pertanggungjawaban pengurus PC tahun 2016 sampai 2024. Saya secara pribadi, mungkin teman-teman juga nanti kalau ini tambahin aja, merasa puas, puas. Saya menerima laporan LPJ dari pengurus periode sekarang. Mungkin kekurangan-kekurangan bisa dimaklumi, tetapi secara menyeluruh dari laporan yang tadi dibagikan, saya merasa puas. Tadi seperti Singapura, secara garis besar kami mencari ansor khususnya di Kecamatan Majah dan kecamatan yang lainnya di kepemimpinan Kang Cece dan seluruh pengurus. Alhamdulillah aktif ya, dan luar biasa, sangat memuaskan. Zona 2 menerima LPD dan menyetujui, dan mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Dan disempurnakan lagi dan diteruskan oleh kepengurusan PC Ansor masa yang akan datang. Nampak mohon izin Ketua Kertajati, Ketua Palasah, Ketua Jati 7 Legung untuk menyampaikan pandangan dari LPJ Bapak Ketua. Secara umum kami menerima dengan baik, dan memang kami berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PC yang telah berjasa mengembangkan dan mendidik kami menjadi kader-kader militan, sehingga kami di sini bisa untuk mewarnai setiap pergerakan yang ada di Kabupaten Majalengka. Pertama, mohon untuk supaya kami ke depan bisa memberikan edukasi kepada ranting ini untuk SK ranting yang sudah ditandatangani sebelum pemilihan ketua baru, mohon untuk dibagikan. Saya yakin setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Arifullah dari KAT Sumberjaya. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan sendiri untuk menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka. Setelah saya mendengarkan, membaca, dan saya lihat gambar-gambarnya, dengan senang hati kami dari zona 5 menerima sepenuh hati apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan cabang Ansor Majalengka ini. Dan memang setiap kepemimpinan pasti ada kurang lebihnya. Kang Cece dan kawan-kawan Sumberjaya, ada PAC Ansor yang mau bergerak. Ya, di zaman Kang Cece dulu hanya namanya saja PAC Ansor Sumberjaya. Maka dengan itu sekali lagi PAC Sumberjaya dan kawan-kawan menerima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi, permintaan dari utusan zona 4 tentang SK ranting, mohon dijawab dulu pimpinan. SK ranting dari Putih. SK ranting sudah kita terbitkan semua.
sesuai dengan pengajuan berkas, ya. Sesuai dengan pengajuan berkas. Tinggal nanti silakan menghubungi panitia karena sudah saya tanda tangani dengan ketua dan sekretaris, tapi sesuai dengan pengajuan berkas, ya. Karena pada waktu itu kita pernah berkirim surat ya diatur WA waktu itu resmi lewat WA untuk segera mengajukan berkas nanti untuk dikeluarkan SK-nya. Terus saya juga mengeluarkan lagi perpanjangan waktu itu, ya, betul nggak? Perpanjangan karena waktu itu masih banyak yang belum masuk tuh. Masih banyak yang belum masuk dari PAC. Akhirnya saya tanya ke bagian admin di pengurus pimpinan, gimana udah berapa ranting, berapa PAC yang masuk? Baru sedikit, waktu itu berkisar baru 35%. Akhirnya saya berkirim surat lagi diperpanjang untuk pengajuan berkas, ya. Karena kan kita istilahnya mengeluarkan SK itu sesuai dengan pengajuan berkasnya. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa khidmat 2016 sampai dengan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang 8 GP Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024 setelah menimbang A. Bahwa konferensi cabang merupakan amanat PDPRT GP Ansor yang harus dilaksanakan. B. Bahwa konferensi cabang 8 GP Ansor Kabupaten Majalengka memiliki wewenang untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban. C. Bahwa untuk menjamin sukses pelaksanaan konferensi cabang 8 GP Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024 maka perlu adanya pengesahan laporan pertanggungjawaban. Keputusan konferensi cabang 8 nomor 002 Percab 8 garis miring PC titik 32 garis miring SR garis miring 02 garis miring PL titik 1 garis miring 12 Romawi garis miring 2024 tentang pengesahan agenda dan tata tertib. B. Kesepakatan sidang pleno 2 Konpercap 8 GP Ansor Kabupaten Majalengka yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban memutuskan menetapkan 1. Menerima dan mengesahkan LPJ pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa khidmat 2016-2024. Keputusan ini 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 29 Desember 2024. Pimpinan sidang pleno 2 Ketua Firman Sefatullah, ditandatangani dan sekretaris sahabat Advokat Safrudin. Tidak ada poin-poin yang dirubah atau ditambahkan. Kami kira program-program ini sudah cukup bagus, ya, secara keseluruhan. Tinggal mungkin bagaimana ke depan bisa dijalankan secara bertahap, poin demi poin. Mudah-mudahan ke depan bisa membawa Ansor Majalengka lebih bagus lagi. GP Ansor Kabupaten Majalengka diharapkan mampu melakukan penataan administrasi keorganisasian dengan baik. Nah, ini yang kita ini mau baik atau tidak, dengan administratif dengan baik ini mau digarap atau tidak. Karena mekanisme pembukaan calon dan lain sebagainya sudah dibuka, gitu ya, oleh panitia, dan perlu saya sampaikan ada 2 kandidat, gitu ya, 2 calon yang masuk ke pimpinan wilayah dan pimpinan pusat, gitu, sebagai memberikan pertimbangan. Oleh karena itu, untuk pleno 4 ini, karena mekanismenya tadi sudah diawali oleh pendaftaran dan lain sebagainya, termasuk dari pemberkasan calon. Nah, oleh karenanya pimpinan wilayah dan juga melalui pertimbangan pimpinan pusat sudah memverifikasi berkas calon
dari dua kandidat yang masuk ke pimpinan wilayah dan pimpinan pusat. Oleh karena itu, tentu karena ini kesepakatan yang diambil oleh PC GPA Jakarta Majalengka dengan mekanismenya seperti itu, maka tentu dengan ini saya akan seakan-akan mempermudah begitu ya, mempermudah memberikan ketua sidang gitu ya, karena mekanisme sebelumnya sudah dilalui. Berbeda halnya dengan konferensi yang lain yang langsung di lokasi. Nah, tetapi tentu itu hal yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu, karena sudah melalui pendaftaran dan lain sebagainya, saya ingin menawarkan kepada sahabat-sahabat sekalian terkait dengan draft sidang pleno 4 mengenai tata tertib pemilihan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa hikmat 2024 sampai 2028 dan informatur, mulai pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Pasal 3 mengenai tentang pembentukan informatur, ini mengenai tata tertib ya. Apakah disepakati? Baik. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, 1. Mengesahkan tata tertib pemilihan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa hikmat 2024-2028 dan informatur. 2. Tata tertib tersebut merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam rangka mensukseskan Konferensi ke-8. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Majalengka pada tanggal 29 Desember 2024. Pimpinan sidang pleno 4 Ketua Haji Edi Rusdiati, Sekretaris Jalaluddin, belum haji. Kandidat yang masuk gitu ya, dan juga atas pertimbangan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, saya akan sampaikan kepada Haji Edi Rusdiati. 2 nama bakal calon yang menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia. Yang pertama atas nama Mar'i Muhammad Hadi. Kemudian yang kedua bakal calon atas nama Sahabat Iwan Irwanto. Dari 2 nama tersebut telah menyerahkan berkas secara lengkap, meliputi pernah menjadi pengurus, kemudian juga menyatakan surat keputusan, berusia tidak lebih dari 40 tahun dengan dibuktikan identitas KTP, kemudian juga pernah PKL berupa sertifikat yang telah diterbitkan oleh PW Ansor, kemudian juga surat dukungan dari PAC dan Ranti. Dari kedua nama tersebut yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berkas yang telah kami terima, itu adalah atas nama sahabat Iwan Irwanto. Nah, sahabat Haji Mar'i Muhammad Hadi itu kurang memenuhi persyaratan dalam hal menjadi pengurus belum genap 3 tahun sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan oleh PW GP Ansor Provinsi
yang lolos memenuhi syarat sebagai calon ketua PCGP Ansor Kabupaten Majalengka adalah sahabat Iwan Irwanto. Demikian sahabat-sahabat hasil verifikasi yang telah kami laksanakan, dan verifikasi ini kami lakukan tim verifikasi terdiri dari Haji Sumar Fahmi, Ketua PWGR Pusat Jawa Barat, Edi Lusiandi, sertai Sejak Senansa, Bendahara, sahabat Jalani sebagai wakil ketua, dan sahabat Septian sebagai wakil sekretaris. Tembusan kepada PPGP Ansor. Demikian hasil verifikasi berkas bakal calon ketua PPGP Ansor Kabupaten Majalengka. Ada yang terlewat sebelum saya memanggil ketua atau calon ketua PCGP Ansor Kabupaten Majalengka terkait dengan pembentukan tim formatur. Karena sudah melalui tim verifikasi, saya panggil calon ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka, sahabat Iwan Irwanto, untuk maju ke depan. Pemeriksaan ini kami mengadakan tetap di PTU dan mengatakan bahwa verifikasi untuk berkas calon yang akan diajukan itu akan dipanggil calon dan dibuktikan dengan dipertanyakan di depan calon tersebut. Nah, tapi ternyata dalam mekanisme sekali yang sudah terjadi tidak dipanggil sama sekali. Karena ini mohon maaf sebelumnya, saya juga termasuk beberapa pengurus PT Ansor, PAC Ansor, kemudian di antara PAC Ansor di Majalengka, bahwa sebenarnya untuk masa kepengurusan Muhammad Habib dengan saya itu sama. Artinya saya dilantik di tahun 2021, kemudian disamakan dibangunkan pelantikannya, dan itu sudah dilakukan kerja Setiani selaku ketua PT yang nanti kami ketika hari Sabtu dari bulan November. Nah, itu di tahun 2021. Pengajuan SK kami itu dari tahun 2021 sudah diajukan ke PPK. Tapi entah mengapa kami menerima SK dari tahun 2023. Jadi seharusnya kami sudah mengabdi di alasan itu di ketua di pengurus PPAC itu dari 2021, bukan 2023. Mohon dipertimbangkan barangkali ini menjadi hal yang bisa dipertimbangkan oleh tim verifikator yang pertama dari pengurus PC yang akan memverifikasi serta di depan calon-calon yang sudah mendaftar. Terima kasih. Ya. Terkait dengan hal-hal yang sahabat sampaikan tadi, tentu itu sudah menjadi bahan kajian di tim pimpinan wilayah dan juga pimpinan pusat, bahwa yang menjadi dasar kemudian apakah itu sudah genap atau belum tadi sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Haji Edi Lusiandi, itu berdasarkan pada SK yang terlampir. Nah, oleh karena itu tentu saya bukan tidak menghargai, saya menghargai argumentasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat soal misalkan sahabat Hadik begitu ya, sahabat Hadik sudah berproses di Gerakan Pemuda Ansor itu bahkan bukan dari 2021, bisa jadi dari sebelum-sebelumnya. Saya husnuzon itu gitu ya, dan saya tahu gitu. Nah, tapi tentu berdasarkan pada hasil konbes Marin gitu ya, yang tertuang dalam peraturan organisasi, bahwa itu harus dibuktikan dengan SK. Nah, itulah yang tentu menjadi acuan dan yang juga susah untuk kemudian ditawar-tawar lagi gitu ya. Nah, jadi keputusan kami tim verifikator dari tim pimpinan wilayah dan juga melalui pertimbangan pimpinan pusat
sudah final. Ready ya? Iwan Irwanto. Oh, mohon maaf, ST tadi sudah didimensionalkan belum? Belum. Kalau belum, saya mohon kepada Alhamdulillah Alamin, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka periode 2016-2024 dinyatakan demisioner. Kami dari pimpinan wilayah tentu mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada jajaran pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka yang sudah mewakafkan diri selama ini untuk berkhidmat di GP Ansor. Semoga amal ibadahnya dicatat sebagai kebaikan yang tentu menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berharap siapapun, kalau hal ini sudah jelas ya, tadi ketua cabang ke depan bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan periode sebelumnya dan bisa jauh lebih baik. Biar cepat ini diwakili saja oleh pimpinan wilayah, oleh pimpinan sidang. Kepada sahabat untuk maju ke depan. Baik, saya rasa sudah tidak ada verifikasi kembali karena sudah diverifikasi sebagaimana tadi saya sampaikan punya mekanisme tersendiri di Majalengka, dan kami sudah cek semua berkas yang ada, baik sahabat Iwan Irwanto dengan sahabat Hadi tadi ya. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat yang menghormati pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor dan sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting se-Kabupaten Majalengka. Izinkan sahabat-sahabat, saya Iwan Irwanto ingin menyampaikan niatan untuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Semata-mata niat saya hanya satu, ingin mengabdi dan mencari berkah di ilmu. Saya berdiri di sini melangkahkan kaki yang tegap dengan niat yang tulus. Kami memohon ridho dan doa kepada para kiai dan orang tua kami. Terlebih pada sahabat Ahmad Cece Astiadi, beliau sudah memberikan fondasi yang sangat baik di Kabupaten Majalengka, didukung oleh para senior-senior mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Majalengka. Semuanya sama menitipkan kepada kami, tolong luruskan niatmu, karena NU ini keramat. Saat niatmu tidak baik, maka bukan orang yang akan menghalangi, Allah sendiri akan menghalangi niatan-niatan buruk. Maka dari itu sahabat-sahabat, GP Ansor Majalengka sudah besar dengan sedemikian banyaknya kader-kader Ansor maupun bangsanya. Sahabat Haji Cece Astiani sudah menanamkan fondasi yang sedemikian kuat. Tinggal kita mengapakan kader-kader ini. Kalau hanya sekedar mencetak kader-kader saja, mungkin itu menjadi satu hal yang mudah. Yang jadi persoalan, kader-kader yang sudah kita miliki, mau kita berdayakan, mau kita berikan manfaat untuk rakyat Kabupaten Majalengka. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, niatan saya hanya satu, saya
dan mencari berkah. Yang kedua, Ansor ini adalah masa depan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama masa depan. Masa depan NU ada di pundak kita semua. Saat kader-kader Ansor yang memiliki konsep sagala bisa, sagala nyaman, sagala boga, itu adalah sebuah rumusan yang sudah jelas-jelas. Kalau kita menghayati logo Ansor saja, Ansor dengan segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki, menjadikan bahwa sebuah prinsip itu harus seimbang antara ideologi tauhid sebagai garis yang ada di bawah, antara fikih intelektualitas garis yang ada di sebelah kanan, dan tasawuf akhlakul karimah yang ada di sebelah kiri atas. Maka singkatnya menjadi kader Ansor sederhana. Jadi kader Ansor yang ideologinya kuat, memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah, cerdas, memiliki intelektualitas, dan juga berakhlakul karimah. Sahabat-sahabat, sudah dikatakan bahwa Ansor adalah organisasi kader. Ayo kita berbaris, ayo kita berbaris rapi, satu komando, manut kepada kiai-kiai kita, manut kepada ulama-ulama kita. Saat Anda tidak mau berjamaah, maka Anda jangan mengganggu yang berjamaah. Silahkan keluar dari barisan. Sahabat-sahabat semua, kenapa seperti itu beransor? Ansor punya garda terdepan pasukan khusus yang namanya Banser. Semua harus satu komando. Ketika kiai kita meminta, kita harus melakukan suatu perintah, maka Ansor akan memerintahkan, ayo kita ikuti perintah kiai kita. Saat pasukannya tidak kompak, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Walaupun punya pasukan yang banyak, hanya akan menjadi buih di lautan. Saya tidak ingin bicara banyak, karena semakin banyak yang saya sampaikan, akan semakin banyak yang harus saya bertanggung jawabkan. Maka dari itu mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Kita semua satu barisan, kita semua adalah sahabat. Mari kita berbaris bersama dengan rapih. Mari kita taat pada ulama dan kiai kita. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka periode 2024-2028, sahabat Iwan Irwanto dinyatakan secara aklamasi. Konsideran terkait dengan pengesahan ketua terpilih terkait dengan pembentukan tim formatur. Terkait dengan tim formatur, 1. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur merangkap anggota yang dibantu 4 anggota tim formatur. Salah seorang dari 4 orang tersebut menjadi sekretaris tim formatur merangkap anggota. Tim formatur terdiri sekaligus mewakili zona asal, 2 unsur demisioner sekaligus mewakili zona asal. Yang ketiga, 3 orang perwakilan dari peserta utusan pimpinan anak cabang yang terseleksi mewakili unsur zona yang belum terwakili. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, bisa dilihat di draft tim formatur yang mewakili unsur zona. Di sini ada 5 zona, tapi karena di sini bahwa ketua terpilih dan demisioner itu mewakili zona, berarti ada 3 zona lagi. Zona 4 sudah diwakili oleh ketua terpilih demisioner. Yang tersisa adalah zona 1, zona 2, zona 3. Silakan berembuk. Dari PAC silakan, yang berapa ini? 5 PAC ini ngumpul. Oke, boleh. Saya kasih waktu 5 menit lah. Kalau masih bingung, tadinya saya pengen percepat supaya cepat maghrib.
Oke. Kita 5 menit Pak ternyata. Tim formatur yang mewakili dari PC, ketua terpilih dan demisioner, ditambah 1 dari pimpinan wilayah. Jumlah tim formatur ada 6. Oke. Konferensi cabang ke-8, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka, sidang pleno 5, nomor titik 2, 005 garis miring Konpercap strip 7 Romawi garis miring PC titik 32 garis miring SR strip 02 garis miring PL titik 5 garis miring 12 Romawi garis miring 2024 tentang pengasahan ketua terpilih pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa hikmat 2024-2028 dan tim formatur. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang 7 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun, saya ulangi, konferensi cabang ke-8 Konferensi cabang 8 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka tahun 2024 setelah titik 2 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan sahabat Iwan Irwanto sebagai ketua terpilih pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka masa hikmat 2024-2028. Atur sebagai berikut: 1. Ibnu, 2 Yogi, 3 Rahmat. Lol Mubing Ila Komitorik ditetapkan di Majalengka pada tanggal 29 Desember 2024. Pimpinan sidang pleno 5, ketua Haji Edi Rusiandi, sekretaris Jalaluddin, ditandatangani. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke-8 PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat Iwan Irwanto yang sudah terpilih dan para tim formatur. Untuk selanjutnya, sebelum musyawarah, kita tutup dulu untuk sidang pleno ini atau rapat konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor yang ke-8 ini nyatakan dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat yang Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua PK Ansor Jawa Barat, sahabat Subhan Fahmi, beserta jajaran lengkap sekali di sini. Ini adalah konferensi cabang yang dihadiri oleh formasi komplit dari pimpinan wilayah Jawa Barat. Ada ketua dan sekretaris, ada bendahara, ada jajaran ketua dan jajaran sekretaris. Luar biasa ini. Baru kali ini saya menghadiri konferensi yang dihadiri oleh formasi komplit dari pimpinan wilayah. Ini menunjukkan bahwa PC GP Ansor Majalengka tentunya mendapat perhatian khusus dari PW. Saya tidak tahu apakah ini karena prestasi atau karena rumor yang berkembang terkait kompleksitas problematika yang ada di PCG Ansor Majalengka. Saya tidak tahu, tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa kami yang hadir dari pagi sampai sore hari ini, kita tetap komitmen untuk membersamai sahabat-sahabat sekalian, seluruh kader Ansor di Majalengka, PC, PAC, Ranting, Satporcap, Satpornion, Satportol, semuanya. Dan saya berterima kasih, berbangga sekali sahabat-sahabat sekalian masih tetap istiqomah begitu sampai sore ini, mulai dari pagi. Saya nggak tahu sudah berapa PAC yang sudah pulang. Sudah ada yang pulang belum PAC? Apa masih komplit ya? Atau masih nunggu ongkos pulang? Semuanya sudah cukup mandiri ya.
PAC maupun rantingnya. PAC bisa memberangkatkan ranting. Nanti kalau ada perhelatan akbar misalnya di Jawa Barat, PC yang akan memberangkatkan PAC dan rantingnya. Sahabat terpilih, siap? Jangan senyum aja. Saya tadi mohon maaf tidak bisa sekali lagi apa kira-kira visi dan misi Ansor Majalengka ini ke depan. Kalau kemarin sahabat Asep Alamsa di Subang misalnya, begitu beliau dimisioner bilang punya kader sekitar 6.000 orang, mulai beliau terpilih menjadi ketua cabang, saya bilang kepada ketua terpilih tambah 2.000 lagi, siap nggak? Kalau nggak siap saya ke ASK kan. Nah seperti halnya demikian, apa yang menjadi janji di PC Ansor Majalengka ini? Silakan ketua terpilih. Tadi sudah disampaikan, akan tetapi ini sebuah kehormatan di hadapan kami hadir pengurus PP Ansor dan formasi lengkap dari pimpinan wilayah PP Ansor Jawa Barat dan juga sahabat-sahabat semua. Saya tidak banyak yang ingin dijanjikan. Pertama, niat saya di Ansor tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdi dan mencari berkah di Ansor. Yang kedua, kader kita yang sedemikian banyak yang sudah dibangun dengan fondasi yang sangat kuat oleh sahabat Ketua Demisioner Kabupaten Majalengka, sahabat Ahmad Cece Asfiandi, ini harus kita berdayakan dan berikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Majalengka. Ansor harus menjadi garda terdepan untuk mengawal ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kami sampaikan, sahabat dari pimpinan pusat, baru saja kejadian 2-3 hari ke belakang Majalengka darurat terorisme. Ditangkapnya teroris di Kabupaten Majalengka ini membuktikan bahwa kita perlu memaksimalkan konsolidasi Ansor di seluruh Kabupaten Majalengka hingga ke pelosok-pelosok ranting, bahkan semua kader-kader, alumni-alumni pesantren, aktivis-aktivis NU. Mari kita perkuat, kita bangun satu kekuatan besar di Kabupaten Majalengka melalui wadah besar yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Yakin sahabat-sahabat, Ansor ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Dengan janjinya Mbah Hashim, barang siapa yang mengurus NU maka aku anggap dia santriku. Barang siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khotimah sampai ke anak cucunya. Saya pernah bertanya, kenapa Mbah Hashim tidak mendoakan supaya Ansor itu, supaya kader ini supaya kaya, supaya punya jabatan yang tinggi, tapi prestasi terbaik dalam kehidupan seseorang adalah di akhir hayatnya husnul khotimah. Maka dengan beransor kita tidak perlu mengalami sebuah proses panjang di zamannya Mbah Hashim. Kita bisa saat ini mengabdikan diri melalui Gerakan Pemuda Ansor. Kita manut patuh pada pimpinan organisasi, seiring sejalan dengan pimpinan kita, berbaris rapi, melangkah dengan tegap, kejar tujuan kita bersama. Ya, terima kasih. Pusat ingin bahwa ada stepping stone yang baik, yang jelas begitu terhadap Gerakan Pemuda Ansor. Seperti apa? Misalnya saya sudah contohkan tadi, berapa jumlah kader yang akan ditambah selama pengurusan saya. Bagaimana cara saya mengadministrasi seluruh kader-kader Ansor di Kabupaten Majalengka. Jadi jangan cuma klaim-klaim aja, sekian banyak itu kan nggak bisa dihitung. Sementara di era digital hari ini kita perlu kader yang secara jumlah itu fix. Misalnya kita sebut 5.000, ya emang ada 5.000. Datanya mana? Ada.
Orangnya mana? Ada. Alamatnya di mana? Jelas. Nah, hal-hal itu mungkin yang perlu diperbaiki ke depan, sahabat Iwan. Ketua PC terpilih. Ini kita diganggu agar untuk bisa menyusun kepengurusan PJ GP Ansor Majalengka ini dengan baik, tentu dengan mengakomodir seluruh potensi kader yang ada di Kabupaten Majalengka, baik yang berasal dari Ansor, Banser maupun jalur Ansor. Tentu dengan bimbingan dan arahan dari Ketua Demisioner sahabat Haji Cece dan pengurus-pengurusnya yang sudah demisioner dan sahabat Cece. Sahabat-sahabat sekalian, kepengurusan yang baik ini menjadi modal awal untuk melangkah ke depan menuju Ansor yang lebih hebat, menuju Ansor yang lebih solid. Saya berharap dinamika konferensi hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi Ansor, bukan malah menambah perpecahan. Seperti yang saya sampaikan tadi di pembukaan bahwa Ansor ini bertahan selama 91 tahun itu karena kesulitas, karena komando yang jelas. Saya tidak ingin soliditas Ansor di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia ini tercoreng karena satu dua hal, bahkan oleh segelintir cabang. Naudzubillah itu berasal dari Majalengka. Sahabat-sahabat sekalian, saya berharap sahabat-sahabat semuanya PAC Ranting ini yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh sahabat Ketua PJ terpilih. Yakin? Yakin bersama-sama mewujudkan Ansor ke depan bersama Ketua PJ terpilih? Terima kasih sahabat Cece dan kepala pengurus yang sudah dimisioner, sahabat Ketua PW, sekretaris PW, bendahara PW, ketua wakil ketua PW. Since apa ya jabatannya? Wakil bendahara. Wakil bendahara. Wakil bendahara. Terima kasih. Sahabat Ketua PW ada yang kata Ketua PW gitu. Ini ospek dulu katanya. Pimpinan cabang dalam Ansor Majalengka yang ke-8 secara resmi saya tutup. Sallallahu